Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum observasi nanti kita lakukan bersama di kelas Pak Indra ya, Ya, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Pak ini ya. ya. Untuk hari pelaksanaan observasi dilaksanakan hari apa Pak ini? Rencananya hari Rabu Rabu ya. Jam ke berapa Pak ini? jam ke-23. Oh baik. Jadi nanti materi yang akan disampaikan ke anak apa materinya ini? Rencana saya materinya kan saya matematika. Dan rencananya statistika. Statistika. Baik ini. Jadi dari materi tersebut Pak Indra, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuannya siswa dapat mengetahui apa itu statistika, kemudian siswa dapat menggambarkan statistika, kemudian siswa dapat mengerjakan apa yang soal-soal yang ada dalam statistika seperti nilai rata-rata, median, dan modus. Baik Pak Indra. Terus kira-kira Pak Indra ya, area pengembangan yang hendak dicapai ini apa kira-kira Pak Indra? Yang saya ingin capai Targetnya ke mana? targetnya ke minat dan bakat siswa dalam supaya terampil dalam menghitung statistika, terutama nilai rata-rata, nilai median, dan modus. Jadi arahnya ke minat dan bakat Ya, siswa ya, siswa. untuk bisa terampil yang menghitung rata-rata, median, modus. Baik Pak Indra. Kira-kira ini Pak In, strategi yang dipersiapkan atau yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan arah pengembangan tadi apa Pak In? Yang strateginya yang pertama menyiapkan materi dulu. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan alat peraga. Alat peraga M3 namanya itu, alat peraga M3 namanya papan M3 itu median, nean, dan modus. Papan M3 ya Pak Ya, In? papan M3 itu yang akan saya gunakan dalam strategi pembelajaran supaya apa? Supaya siswa nanti betul-betul paham, betul-betul bisa menghitung nean, median, dan modus. Oh baik Pak Indra. Kira-kira apalagi umpama ada alat yang ingin digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran itu Pak In? Ya mungkin ada juga PowerPoint, Hmm. slide, ya. Berarti menggunakan LCD kalau Ada PowerPoint sini itu? juga ya, saya gunakan baik. itu untuk memperjelas materi LCD Pak In ya. dan alat peraga. Mungkin ada lagi Pak In, mungkin pakai model apa gitu atau bagaimana tekniknya? Tekniknya nanti dalam pembelajaran pembagian kelompok. Kelompok Pak ya. Kelompok sesuai dengan yang heterogen. Kemudian nanti setiap kelompok akan diberi alat peraga untuk memperagakan, untuk menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Oke, baik Pak Indra. Sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas Pak Indra ya, Ya, ini adalah catatan-catatan yang saya gunakan untuk mengobservasi. Tapi sifatnya tidak menilai Pak Indra, sifatnya adalah menyampaikan dari target yang ingin Bapak capai, jadi seperti itu. Nanti sehabis observasi, harapan saya kita bisa melakukan refleksi lagi Pak Indra ya, percakapan pasca observasi. Jadi kira-kira
kapan bisa kita lakukan percakapan pasca observasi, apa langsung setelah observasi di kelas atau waktu Ya. yang lain, Pak? Mungkin kalau bisa langsung Langsung ya. langsung setelah pembelajaran observasi mungkin saya nanti akan refleksi bersama. Oh gitu, oke. Oke kalau begitu Pak Indra. Baiklah, jadi silakan monggo dipersiapkan Ya. segala sesuatunya untuk kegiatan besok Pak Indra ya. Ya. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan baik Amin. dan lancar dan mencapai target yang diinginkan. Mungkin itu dulu Pak Indra percakapan pra observasi dari saya. Ya. Terima kasih Pak Indra ya Terima atas kasih. kesediaannya Ya. saya observasi. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke pembelajaran matematika. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, silakan salah satu dua guru yang memimpin. Asel. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih Asel. Saya absen dulu. Ya. Abdul Basir. Hadir. Ahmad Farel. Hadir. Ahmad Al-Haim. Amin. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ya, nanti ada yang mungkin yang apa, mudah-mudahan yang apa bisa kembali ke dalam benar. Ya, izin memang nggak apa-apa, apa kembali ke dalam. Kita lanjutkan dengan statistika. Kira-kira pernah mendengar statistik? Ya. Ya. Apa itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan aja. Ya. Adalah pengetahuan yang mempelajari suatu keadaan dan mengandalkan keadaan. Ya, bisa. Terus. Ya. Ada lagi statistika, kira-kira. Ya, yaitu suatu pengetahuan suatu keadaan, ya, bisa menggambarkan data tersebut, keadaan tersebut. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan pembelajaran, ya. Ini nanti diharapkan kalau dalam statistika ini ada median dan modus, diharapkan dalam pembelajaran kalian dapat menggambarkan, menganalisis materi tentang statistika, baik data tunggal atau data kelompok dari mean, median, modus. Nah, saya jelaskan dulu yang ini, ya. Jadi nanti kalian diharapkan ini bisa menggambarkan atau menganalisis itu, menghitung, ya. Kemudian ini juga sama, menggambarkan keadaan atau juga ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyajikan. Nah, tetap data, ya, kita menarik kesimpulan berdasarkan analisis data tersebut, sama aja. Cuma tadi saya tingkat dengan keadaan tersebut, ya. Asal umumnya. Kemudian apa itu data? Data itu hasil pengamatan, cacahan, ya, atau pengukuran jumlah objek. Data itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Pengamatan, kalau kalian mengamati, misalkan di depan SMA itu saya dulu mengamati berapakah dari jam 7 sampai jam 8 kendaraan roda 2 yang melewat ke arah Muara Tengkal. Nah, itu mengamati, nanti bisa dihitung statistika.
Sehingga bisa disimpulkan, yang kesimpulan ya, bahwa setiap hari kira-kira roda 2, kendaraan roda 2 itu yang lewat depan SMA itu ke arah Maranggal sekian. Ya. Itu statistika, data itu datanya. Kemudian, nah di dalam dalam statistika ada 3, yaitu nanti ada dataan atau mean, ada median, ada modus. Contohnya nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata dari nilai ulangan amil, ini mean ya, ini yang mean. Nilai ulangan amil adalah 10, 10 dan 7, tentukan rataan mean nilai amil. Nah ini datanya 10, 10 dan 7. Nah, nilai matematika 10 orang siswa ya adalah 8, 8, 7, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 6. Tentukan rataannya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah itu seperti ini. Nah caranya seperti ini. Cara 1, semua dijumlah, dibagi semua datanya ada 10. Cara 2, bisa diurutkan dulu datanya ya, kemudian dibagi 10. Kemudian ada lagi cara 3, ada cara 3 itu 1 kali 5, 2 kali 6, 5 kali 7, 2 kali 8 dibagi 10. Cara 3 kok bagaimana itu Pak? Maksudnya begini, yang keluar angka 5 1 kali maka kali 1 ya, yang keluar 6 ada 2 kali maka kali 2 ya. Yang keluar 7 ada 5 kali maka kali 7. Yang keluar 8 ada 2 kali maka kali 8 dibagi 10. Semua cara ini sama saja, boleh kalian pakai yang mudah, hasilnya sama, yang penting hasilnya sama. Nah, cara 1 dan 2 rumusnya seperti ini ya. X rata-rata pemean sigma X dibagi N. Sigma X itu artinya tadi banyaknya data dibagi jumlah data. Cara ketiga, ya tadi frekuensinya berapa, banyaknya berapa kali data dibagi frekuensi seluruh atau banyaknya data seluruh. Ya, nih. Contohnya jumlah dari 12 kali ulangan matematika 10 orang siswa adalah sekian. Tentukan rataan nilai 10 siswa tersebut, bagaimana cara mendapatkannya. Ini caranya ya. Nah, seperti ini. Bisa dijumlah semua, nanti dibagi kayak semua bisa dibagi jumlah data. Ini rataan. Kemudian yang median ya, median itu adalah nilai tengah. Median nilai tengah, misalkan nilai ulangan ambil adalah 5, 6 dan 7, tentukan median nilai tersebut. Yang atas sudah kelihatan mediannya berapa? 6, karena tengah-tengahnya 6 ya. Pasti 6, nilainya 6. Kemudian yang bawah nilai ulangan ambil adalah 4, 5, 6 dan 7. Tentukan median nilai tersebut. Berapa? Mediannya 11 dibagi 11 bagi 2 karena 5 dan 6 11. Mediannya tengah-tengahnya berarti 5 bagi 6 dibagi 2. 11 dibagi 2 berapa? 5,5 ya, 5,5 ya. Ya. Kemudian kita kembali ke modus. Ini ada kelompok. Nah ini modus. Modus adalah nilai yang data yang banyak muncul. Coba perhatikan ya, ada data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Coba siapa yang tahu paling banyak muncul, siapa yang tahu angkat tangan. Ya, 9. ya 9 karena muncul sebanyak 2 kali. Yang bawah 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10. Siapa yang tahu angkat tangan? Yang tahu nih angkat tangan ya semuanya. Coba Rasel. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, dan 10. Modusnya ya ini sama 2 kali. Coba ya. Modusnya 3, 5, dan 9. Ya, karena muncul sebanyak masing-masing 2 kali. Ini enggak banyaknya sama ini 3, 2, 5, 2, 9 2 kali. Jadi ada 3 modus ya. Hati-hati, modus itu mudah, tapi kadang pancingan. Kalian akan dipancing. Oh Pak 9, ya, padahal sama dengan 3 jumlahnya, munculnya 5 dengan 5. Nah kemudian ini ada papan M3 meang media modus yang sudah kalian tempel ya. Ini sudah kalian tempel. Kemudian saya tanya rata-ratanya berapa ini? Ayo angkat tangan. Rata-rata yang digambar sini. Ya. 4. Ya 4 karena ini ya berapa jumlahnya semua? Semuanya dijumlah dibagi 5. Salah, ada lagi yang lain coba. Ini semua berapa nih? 4, 12 ya. 12 22. 4, 12 kemudian 5, 17, 8, 25. Ya berapa angkat tangan? 5, rata-ratanya 5 ya. Jadi dihitung semua, jumlah semua dibagi banyaknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mediannya kelompok yang mana? Kelompok A, B, C, D ada berapa? Yang 4 ya. Kelompok C yang C ini. Kemudian modusnya angkat tangan semua berapa? Modusnya? Ya, modusnya berapa? Modus paling banyak muncul ya 4 karena ini ya. 4-nya sebanyak 3 kali yang 4 ya. Modusnya berapa? Ya. Terus Diana. Ya. Modusnya 4 ya. Ya, modusnya 4 ya. Ini alat peraga ini membantu kalian ya. Ini terbuat dari sangat ya mudah, dari barang bekas yang bisa kalian buat. Ini ya. Jadi sudah jelas median modus data tunggal ya. Median modus data tunggal. Nah kemudian bisa kalian lihat ya nanti di ada video pembelajaran cara menunjukkan dan itu baru kelompok. Dan ini video pembelajaran ya. Ya, video pembelajaran. Kalian lihat ini. Ini lihat dulu ya. Ada ibu dan anak ya. Itu ada
Kemudian dia akan menghitung statistika ibunya ke pasar, ya. Pulang dari pasar, ibunya bertanya, ya. Ya, ini saya akan lihat. Kemudian ya, permasalahannya ya. Rata-rata dibagi nilai banyak data, jadi jumlah nilainya 175 kali 10 sama 10 gram, ya, 1750. Jumlah nilai sekarang dikurangi 50, dikurangi yang diberikan 140, 145, 140, sehingga banyaknya data sekarang 7 karena dikurangi 3, ya, sehingga 1155 dibagi 7, 165. Itu rata-ratanya dari soal tadi. Kalau sudah semua, sekarang kalian buat kelompok, ya, 5, ya, yang sudah dibentuk secara heterogen 5 orang, ya. Silakan menggabung kelompok, nanti ada asesmen kognitif yang akan memberikan, ya, bagi kelompok dulu. Bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang. Dari nasi kami dia di depan, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan bertanya. Dari nasi kami dia di depan, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan bertanya. Bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Baik. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Ya, demikian tadi pembelajaran statistika, ya. Jadi mudah-mudahan yang pembelajaran ini kalian mengetahui bisa menggambarkan nean, median, modus, ya. Kemudian kesimpulannya, coba siapa yang tahu tentang kesimpulannya tadi, apa itu mean? Apa mean itu apa? Ya, ya, ada. Yang adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Ya, kemudian median. Kalkulasi median apa kesimpulannya? Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Coba Muhammad Marel. 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 Ya. Tadi sudah median. Ya, Marel. Oke. Nilai penambah dari nilai Ya. Tengah. Kemudian modus. Gampang ini modus. Ya, mencari. Silakan. Apa? Nilai yang paling banyak kumpul. Ya, bagus ya. Jadi itu kesimpulannya, kita belajar statistika tentang 3 ini, ya, dan sudah bagus, ya. Kemudian untuk lebih paham, saya minta tolong kalian nanti ada tugas di rumah, ya.
Bisa nanti tugasnya bermacam-macam terserah minat dan bakatnya apa ya. Jadi tidak memaksakan, nanti boleh membuat alat peraga ini bagi yang suka bakat ini ya. Boleh nanti membuat PPT tentang statistika. Boleh juga nanti membuat apa namanya soal tentang statistika, boleh membuat materi ya. Atau aplikasi lainnya, membuat aplikasi tentang statistika. Siapa tahu ada yang bahkan minat di IT, membuat aplikasi boleh. Silakan, yang penting nanti materi temanya statistika ya. Tidak harus alat peraga seperti, tidak harus sabunnya dari kayu, dari apa, serah minat bakat kalian bagaimana ya. Setelah kalian mempelajari statistika, bagaimana perasaannya kalian? Senang ya. Kenapa senang? Ya, karena bisa memahami tentang apa itu sekarang statistika. Mungkin itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang statistika data kelompok yang pakai tabel ya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Indra ya, sesi sekarang ini kita akan melanjutkan dari kegiatan kemarin, yaitu dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Jadi begitu Pak Indra ya, Ya. yang satu rangkaian dan kita sudah mulai dari hari yang kemarin. Ya. Terus ini ada beberapa pertanyaan Pak In, Ya. yang nanti akan saya obrolin dengan Bapak tentang percakapan mengenai kegiatan yang ada di dalam kelas tadi Ya. pada waktu observasi ya. Baik Pak, yang pertama kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas itu Bapak? Alhamdulillah, perasaan saya senang karena semua berjalan dengan lancar. Siswa juga aktif dan minat bakatnya juga sangat mendukung. Mereka senang juga belajar materi. Oh begitu Pak, bagus. Terus berikutnya Pak ini ya, terus bagaimana perasaan Bapak kira-kira setelah ada rekan sejawat saya waktu itu yang ikut masuk pada pembelajaran Pak Indra ya, sebagai supervisor dalam hal ini untuk mengamati kegiatan yang Bapak rencanakan di pembelajaran itu. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya setelah ada supervisor atau teman sejawat, saya sangat senang karena bisa belajar bersama. Dalam arti saya butuh masukan-masukan. Baik dengan begitu kan, dengan ada supervisor itu atau teman sejawat yang bisa memberikan masukan kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran tadi. Dengan adanya teman sejawat ini, kritik dan saran saya sangat terbuka karena tidak mungkin saya bisa melihat memperbaiki sendiri tanpa masukan dari teman. Baik, luar biasa Pak Indra ya, motivasinya bagus untuk mendukung pengembangan dunia pendidikan. Terus kira-kira Bapak bisa menceritakan tadi tahapan-tahapan mulai dari perencanaan awal sampai akhir, kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Baik Pak Agung, jadi tadi kita sudah rencanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Sudah saya rencanakan dari awal, yaitu dengan kita pembukaan dengan tahap-tahap pembukaan yang sesuai, yaitu ada doa, absen, dan tujuan pembelajaran saya berikan kepada siswa sehingga kita tahu nanti akan belajar materi apa. Kemudian
saya juga sudah menyiapkan segala macam alat pembelajaran, terutama pembelajaran alat media pembelajaran, kemudian ada juga LCD, proyektor untuk memperjelas materi, kemudian saya juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa, Mantik tadi, Pak, ya? minat bakatnya, supaya nanti ke depannya itu sebelum materi mereka sudah pengen tahu lebih dulu. Oh, Ya, baik. jadi alhamdulillah dari pertanyaan tadi ada yang banyak yang tahu tentang materi, tapi kan sebagai guru kita akan memperdalam, memperjelas materi tersebut. Kemudian juga langkah berikutnya adalah kegiatan ini ada setelah pemateri kita buat kelompok kecil yang heterogen untuk anak-anak untuk melaksanakan asesmen kognitifnya. Kita akan melihat sejauh mana mereka paham tentang materi tersebut. Kemudian ada juga tadi presentasi dari per kelompok, Ya, presentasi kelompok tadi kelompok untuk menyampaikan hasil kerja mereka. Apakah ada kolaborasi kerjasama atau tidak, kita bisa melihat di asesmen itu. Bagus. Memang luar biasa Pak ini ya. Tadi saya lihat juga sudah masuk dari perencanaan yang direncanakan di RPP. Nah, terus berikutnya Pak Indra, apakah ada hambatan-hambatan pada saat proses pembelajaran tadi dilakukan? Mungkin hambatan dari siswa atau hambatan dari alat-alat pembelajarannya atau aplikasinya atau bagaimana kira-kira Pak? Ya tadi sebetulnya bukan dari siswa, hambatan itu ya dari saya sendiri. Mungkin di alat LCD tadi tidak connect, ya, jadi lama sehingga memakan waktu, sehingga sudah kita usahakan, kita coba akhirnya bisa. Oh, Tapi gitu. ya itu adalah kendala yang biasanya juga baik, kok menjadi tidak baik itu adalah kendala yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka tadi Pak ya? Jadi ya itu mungkin itu aja kendalanya. Kalau dari peserta didik saya kira lancar. Oh gitu ya. Jadi dari alatnya aja Pak ini ya. Dari minat murid siswa tidak ada masalah Pak Indra ya. Oke baik. Kira-kira Pak In, umpama skala 1 sampai 100 Pak Indra ya. 1 0 sampai 100 ya. Dari yang tidak baik menjadi yang sangat ideal. Kira-kira menurut Bapak tadi penilaian Bapak itu di skala berapa? Ketika Bapak menyampaikan pembelajaran tadi. Ya perkiraan kira-kira sekitar 90 lah. Masuk ya 90 ya. Kendalanya 10% bagus. Jadi nanti arahnya kendala itu yang akan ditanggulangi atau cari solusinya Pak Indra. Terus apakah bisa tercapai dari tujuan dan arah pengembangan dari perencanaan Bapak tadi dengan pembelajaran tadi, kira-kira apakah sudah tercapai? Ya syukur alhamdulillah bisa tercapai di dalam pembelajarannya, karena siswa dapat menyampaikan menganalisis materi yang sudah saya berikan, dan antusias mereka. Hampir seluruh kelas, seluruh peserta didik dapat memahami materi yang saya berikan. Oh iya, bagus. Baik Pak, luar biasa. Kira-kira dengan hambatan-hambatan yang lain ya, yang mungkin terjadi sedikit atau dalam persentase kecil di pembelajaran, kira-kira kapan ini akan dilakukan proses kegiatan untuk memperbaiki dari hambatan-hambatan yang ada tadi Pak? Mungkin dalam minggu depan, dalam mata pelajaran jadwal akhir Rabu lagi akan dilakukan perbaikan. Ya, dan terutama kemungkinan sebelum pembelajaran akan ngecek dulu alat-alatnya tersebut, supaya nanti tidak memakan waktu dalam waktu pembelajaran. Tidak mengganggu itu Pak ya, jadi langsung bisa mulai gitu Pak ya. Baik Bapak, jika saya amati memang dan saya hubungkan dengan tujuan lalu target yang ingin dicapai pada percakapan pra observasi yang dulu Pak Indra, itu area pengembangan yang ingin dicapai memang sudah terlihat tadi Pak ya, sudah terlihat dalam proses pembelajaran tadi, terlihat ketika ada pertanyaan pemantik, siswa itu minatnya tinggi
dilihat dengan banyak yang mengacungkan tangan, baik itu perempuan, siswa perempuan, siswa laki-laki. Jadi saya rasa untuk menaikkan minat sudah bagus, tadi sudah tercapai. Terus ketika diskusi dan presentasi, murid antusias ya. Ketika penyaji menanyakan apakah ada yang kurang jelas, tadi saya lihat juga siswa yang menyimak itu dia secara aktif dia mengangkat tangannya untuk bertanya. Jadi seperti itu yang saya lihat juga sesuai dengan catatan saya, Pak Indra. Baik, Pak Indra. Terus mengenai rencana tindak lanjut, Pak Indra, apa yang mau dikembangkan lagi, atau area-area mana atau perencanaan apa di tindak lanjut nanti yang akan dilakukan di kelas-kelas itu atau di kelas-kelas yang lainnya, Pak Indra? Ya, tindak lanjut yang kita lakukan ya akan terus mengembangkan alat raga dan pembelajaran, kemudian nanti memperbanyak bukan PowerPoint saja tapi video pembelajaran yang bersifat istilahnya yang hidup, hasilnya PowerPoint yang hidup yang seperti aplikasi berjalan sendiri. Baik. Oh iya, agak lupa ini Pak Im. Ketika tadi menutup pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan model diferensiasi produk ya. Arahnya titik beratnya di produk ya. Yang saya lihat tadi dengan memberikan kebebasan kepada murid, siswa untuk memilih tugas dari apa aja yang ingin digunakan untuk mengerjakan tugas itu. Ya. Oke, baik, seperti itu, baik ya. Mungkin percakapan ini cukup sekian dulu, Pak In. Dan saya juga senang jenengan mau berkolaborasi dengan Sejawat untuk kegiatan observasi. Nah, jadi harapan saya kegiatan ini akan tetap berlanjut, bisa kita lakukan lagi di periode berikutnya dan tidak berhenti di sini saja, seperti itu, baik ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak saya observasi untuk tugas kegiatan saya. Mungkin itu saja, Pak Indra ya. Jika ada kurang lebihnya dalam saya mengikuti kegiatan observasi, pra-observasi maupun pasca observasi, mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak.